Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammadul Saifuddin dalam pembelajaran fisika kelas 10. Kali ini kita akan belajar mengenai materi dimensi. Nah, pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan itu merupakan materi prasyarat agar teman-teman bisa memahami materi dimensi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe, like, and share video ini ya. Baik, kita akan membahas mengenai dimensi. Nah, sebelum membahas materi dimensi, kita ingat kembali materi 7 besaran pokok dalam fisika. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, saya beri trik agar lebih mudah teman-teman untuk mengingat materi besaran pokok. Kan pa, ma, wa, su, ku, ju, ya, atau suku jua, misalkan panjang, pa, ma, wa, suku jua, panjang, pa-nya panjang, ma-nya massa, wa-nya waktu, su-nya suku, ku-nya kuat arus, ju-nya jumlah zat, dan A-nya itu adalah intensitas cahaya. Jadi pamawa suku jua. Nah, setelah ini, kalau teman-teman kalian sudah mengingat atau paham materi ini, teman-teman bisa menganalisis suatu dimensi besaran. Jadi apa sih yang dimaksud dengan dimensi? Dimensi itu merupakan cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang dari besaran pokok. Nah, kita lihat ini ada lambang dimensi dari 7 besaran pokok ini. Yang pertama panjang, lambangnya L. Oh, perlu diingat bahwa lambang dimensi itu cirinya itu dengan tanda kurung siku. Jadi ini disebut dengan dimensi. Kalau panjang L, massa M, waktu T, suhu theta, kuat arus I, jumlah zat N, dan intensitas cahaya adalah J. Nah, tujuan dari kita memahami dimensi ini, kita dapat membuktikan satuan dari besaran itu sendiri. Misalkan satuan dari panjang itu meter, itu kan dari besaran pokok. Misalkan gini, satuan dari luas. Luas kan berarti panjang kali lebar, berarti satuannya meter persegi. Nah, apakah benar? Tidak. Nah, kita akan membuktikannya itu dengan menggunakan dimensi. Gitu. Kita lihat, misalkan yang pertama kita akan membuktikan dimensi dari panjang. Dimensi besaran, bukan panjang, dimensi besaran luas. Nah, luas persamaannya itu adalah panjang kali lebar. Nah, berarti panjang kali lebar itu dimensi dari panjang apa? L dikali lebar, termasuk dalam besaran pokok apa? Panjang, karena satuan dari lebar itu adalah meter. Berarti L. Nah, sehingga untuk dimensi besaran luas itu adalah L kuadrat. Nah, sehingga betul untuk satuan dari luas itu adalah meter persegi karena dimensinya pun adalah L kuadrat. Yang kedua ada dimensi besaran volume. Kalau dimensi besaran volume berarti Pi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang sudah jelas dimensinya adalah L, lebar adalah dimensinya adalah L, dan tinggi apa? Tinggi pun adalah dimensi dari besaran pokok panjang. Nah, sehingga untuk volume dimensinya itu adalah L pangkat 3 karena L-nya ada 3. L dikali L dikali L berarti L pangkat 3. Sehingga satuannya itu adalah meter persegi. Jadi betul, ini meter kuadrat, betul. Yang ketiga ada dimensi kecepatan. Misalkan teman-teman sudah belajar tentang kecepatan di kelas 7 SMP di IPA terpadu. Untuk mencari kecepatan itu pada GLB atau GLBB, berarti P-nya itu adalah X per T, atau jarak dibagi waktu. Nah, atau perpindahan dibagi waktu.
Nah, X per T berarti X-nya itu adalah jarak. Jarak termasuk ke dalam besaran pokok apa? Yakni besaran pokok panjang. Berarti satuan dari jarak adalah dimensinya itu adalah L. Sedangkan waktu adalah ya waktu T. Nah, berarti sederhananya untuk dimensi kecepatan adalah L T pangkat min 1. Jadi kita pindahkan yang awalnya ini positif ketika menjadi penyebut, ketika dipindah ruaskan menjadi pengali atau perkalian, si T-nya itu jadi pangkat negatif. Yang keempat, misalkan contoh yang keempat adalah dimensi dari besaran percepatan. Berarti percepatan itu adalah P per T. Dimensi kecepatannya kan sudah ada, L kali T pangkat 1. Berarti dimensi L, dimensi T pangkat min 1 per T. Nah, kita pindah ruaskan juga si T-nya jadi ke atas. Berarti A sama dengan dimensi L, dimensi T pangkat min 1, dimensi T pangkat min 1. Nah, sehingga L T pangkat min 1 dikalikan T pangkat min 1 kan sama. Berarti pangkatnya yang ditambahkan. Ingat, di matematika ada persamaan eksponen, sifat-sifat eksponen. Kalau bentuknya seperti ini, berarti si pangkatnya itu harus ditambahkan. Min 1 ditambah min 1 berarti min 2. Jadi dimensi untuk percepatan itu adalah dimensi L kali dimensi T pangkat min 2. Yang kelima adalah dimensi gaya. Misalkan dimensi gaya berarti F sama dengan M kali A. Di SMP ini mata pelajaran kelas 8. Berarti untuk dimensi gaya adalah dimensi M. Kemudian untuk percepatannya tinggal dimasukkan L T pangkat min 2. Jadi ini 5 contoh dari dimensi suatu besaran. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih kalian memahami materi tentang dimensi, kalian nanti di LKPD atau lembar kerja, saya akan kasih latihan soal mengenai dimensi suatu besaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya materi yang telah saya sampaikan telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.